Halo guys, siapa nih yang di sini lagi membutuhkan dana darurat namun susah untuk mendapatkannya? Nah, di sini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online yang tentunya cepat cair dan pengajuannya nggak ribet. Penasaran ya aplikasi apa? Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menunggu channel Gudang Pinjol. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online yang cepat cair dan tentunya bisa teman-teman gunakan dalam keadaan darurat. Pastinya sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar saya selalu bersemangat dalam memberikan informasi seputar pinjaman online. Oke, check it out. Nah guys, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi pinjaman online yang tentunya bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman manfaatkan bagi yang membutuhkan. Tentunya pinjaman online ini sudah terdaftar di OJK dan sudah diawasi OJK, dan juga proses pengajuannya pun juga sangat mudah dan proses pencairan pun juga sangat cepat, langsung masuk ke rekening teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sering men-scroll pinjaman online di Play Store. Ada beberapa banyak pinjaman online di Play Store ya yang bisa teman-teman ajukan. Namun yang terpenting yang harus teman-teman perhatikan adalah pastikan dulu pinjaman yang akan teman-teman ajukan sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Karena pinjaman online ini ada dua macam, ada pinjaman online legal dan juga ada pinjaman online ilegal. Nah, sering sekali ya banyak teman-teman kita yang belum memahami perbedaan antara keduanya. Namun secara kasat mata mereka beranggapan bahwa pinjaman online ilegal dan legal ini sama saja karena sama-sama memberikan pinjaman ke kita. Namun bedanya ya ada di limit tenor dan juga waktu kita pinjam. Kenapa sih pinjaman online ini banyak diminati oleh masyarakat di luar dan teman-teman semua? Yang pertama pastinya pengajuannya lebih cepat dan mudah ya. Jadi jika misalkan proses verifikasi data kita biasanya harus datang ke bank dan menyerahkan berkas-berkas seperti slip gaji, jaminan hingga survei lokasi. Namun di pinjaman online ini kita tidak perlu mengajukannya langsung ke kantor cabangnya, kita hanya melalui ponsel saja dan mendownload aplikasinya. Dan juga teman-teman cukup mengisi data seperti ektp, foto NPWP, kemudian juga nomor ponsel yang aktif. Dan juga untuk proses pemeriksaannya di pinjaman online ini juga cenderung sederhana ya dibandingkan dengan bank, karena mereka menggunakan salah satu sistem namanya credit scoring dalam proses review untuk melihat track record peminjam serta limit pinjaman yang cocok diberikan. Nah, kemudian yang faktor yang kedua ya, biasanya mereka memberikan nominal pinjaman dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Berbeda dengan pinjaman di bank konvensional yang biasanya harus dilakukan dalam jumlah besar sekaligus. Namun dengan pengajuan pinjaman di online ini kita bisa mengajukan mulai dari 0 rupiah, dari nominal ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Namun jumlah pinjaman yang dapat dikontrol dengan kebutuhan dan kemampuan peminjam inilah yang menjadi keunggulan dari pinjaman online. Jadi pinjamlah sesuai dengan kebutuhan kita, jangan sampai kita melakukan pinjaman online sesuai dengan keinginan kita, bukan dari kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga yang banyak diminati karena bisa jadi legalitasnya jelas ya, karena jika kita melakukan pinjaman online di pinjaman online legal, maka mereka memiliki legalitas yang jelas. Literasi mengenai fintech lending pun semakin digencarkan karena sudah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Jadi jika teman-teman ingin melakukan pinjaman online yang ilegal, sudah pasti data-data yang akan kita berikan akan aman dan tidak akan disebarluaskan tanpa seizin kita sebagai peminjam. Berikut rekomendasi pinjaman online yang bisa teman-teman ajukan. Silakan langsung aja teman-teman cek ya di video saya ini, jangan di skip ataupun di silent karena nanti teman-teman bisa langsung mengajukan dan bisa tahu berapa limitnya, berapa bunganya. Inilah gunanya saya merekomendasikan pinjaman online untuk
teman-teman yang lagi membutuhkan. Kita masuk yang pertama yang akan saya rekomendasikan adalah Pinjam Yuk. Pinjam Yuk adalah salah satu pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Pengajuannya dilakukan lewat aplikasi Pinjam Yuk yang bisa teman-teman unduh secara gratis di Google Play Store dan App Store. Nah, nanti teman-teman silakan buka aplikasinya, kemudian lakukan registrasi dan isi data diri sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Hal-hal yang harus teman-teman persiapkan adalah siapkan eKTP, kemudian nomor rekening bank atas nama sendiri, dan juga nomor ponsel yang aktif, karena nanti ketika kita diverifikasi maka mereka akan menelpon nomor ponsel kita yang aktif. Kemudian nanti secara garis besar ya, untuk proses pengajuannya cukup teman-teman mengunduh aplikasi, isi formulir pinjaman, kemudian nanti akan melakukan proses analisa dan persetujuan. Namun jika pinjamannya disetujui, maka dana akan masuk ke rekening teman-teman. Kemudian kita langsung cek produk yang ditawarkan oleh Pinjam Yuk ya. Jadi mereka memberikan plafon pinjaman mulai dari Rp200.000 sampai dengan 2 juta dengan tenor 30 hari. Untuk plafon dan tenor nantinya akan final ataupun akan diberikan ketika kita pinjamannya di ACC, karena untuk plafon dan tenor ini bisa berubah-ubah tergantung pada hasil kredit scoring yang diberikan oleh pihak perusahaan. Nanti setelah teman-teman isi data, kemudian nanti akan melakukan diolah scoring skor oleh perusahaan, maka nanti akan keluar berapakah pinjaman yang akan kita dapat dan berapakah tenor yang akan kita dapat dari aplikasi Pinjam Yuk ini. Untuk bunga pinjaman di Pinjam Yuk ini adalah 0,8% per hari. Kemudian untuk tingkat bunga ini dicantumkan di dalam perjanjian pinjaman meminjam yang diberikan setelah kredit disetujui. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek ya, ketika kita sudah mengajukan pinjaman nanti akan muncul perjanjian, di sana ada tertera bunga yang harus kita bayarnya per harinya berapa. Di sini untuk Pinjam Yuk adalah 0,8% per hari. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam proses pengajuannya ya, ketika kita diverifikasi pengajuannya, mereka memberikan waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian nanti apabila pengajuan kita di ACC atau disetujui, maka nanti dana akan masuk ke rekening kita kurang lebih 1 kali 24 jam. Itu paling lama ya, bisa jadi 1 jam, 2 jam, namun maksimalnya 1 kali 24 jam dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Oke, kita lanjut yang kedua yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah E4G. E4G adalah salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Di sini E4G juga banyak peminatnya karena mereka memberikan pinjaman dari Rp200.000 sampai dengan Rp2 juta. Untuk E4G juga memberikan tenor waktu pinjamannya kurang lebih 1 bulan dan juga bunganya juga sangat rendah. Di sini E4G juga memiliki 2 jenis produk yang masing-masing produknya yaitu adalah satu pendanaan dan satu penerima pinjaman. Untuk penerima pinjaman itu produk sekali bayar itu namanya EVOCash, dan produk angsuran namanya EVOLOAN. Nah, untuk syarat penerimaan pinjaman dan pemberi pinjaman, untuk kelebihan dari E4G ini sendiri, mereka sudah memiliki izin dan diawasi oleh OJK dan juga memiliki ekosistem yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Permata, Bank BCA, dan Bank BRI. Untuk fasilitas pinjaman yang diberikan yaitu jangka waktunya sudah ditentukan dalam konfirmasi kredit, jadi teman-teman tidak perlu khawatir lupa atau ada alasan lain untuk membayar dana yang akan dipinjamkan. Jadi mereka sudah terstruktur, nanti ada pengingat jika kita harus membayar pinjaman jika pinjaman kita sudah di ACC. Untuk produk pinjaman yang diberikan nominalnya dari Rp500.000 sampai dengan Rp4 juta dengan jangka waktunya 15 hari sampai dengan 30 hari dengan bunga 0,4% per hari. Namun jika teman-teman terlambat membayar pinjamannya, maka teman-teman akan dikenakan denda atau bunga keterlambatan 1,2% per hari.
Oke, kita lanjut. Yang ketiga yang akan saya rekomendasikan untuk teman-teman adalah Finmas. Nah, Finmas ini merupakan salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Keunggulan dari Finmas ini, mereka selain sudah berizin OJK, aman proses dan cepat dalam pengajuannya dan juga cepat dalam pencairannya. Untuk Finmas ini juga merupakan salah satu grup dari Sinarmas. Tentunya teman-teman sudah tahu grup Sinarmas ya. Jadi untuk Finmas ini salah satu anak grup dari Sinarmas. Kemudian untuk plafon yang diberikan oleh pinjaman online di Finmas ini, kita diberikan plafon 500.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Untuk naik atau turunnya kelipatan itu tergantung dari tingkat scoring yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada kita. Kemudian untuk pilihan tenornya di sini ada dua pilihan tenornya, yaitu ada 30 hari dan 3 bulan. Yang perlu diperhatikan ya, sesuai dengan simulasi di situs Finmas yang sudah pernah saya lakukan, yaitu dengan tenor 30 hari berlaku untuk pinjaman sampai dengan 2,5 juta, sementara untuk pinjaman mulai dari 3 juta sampai dengan 5 juta itu menggunakan tenor 3 bulan. Jadi untuk masa pinjaman di Finmas ini dipengaruhi oleh jumlah pinjaman yang diajukan. Jadi semakin besar pinjaman yang akan kita ajukan, maka semakin lama pula tenor yang akan diberikan. Jika teman-teman melakukan pinjaman online dengan nominal yang kecil, maka kita diberikan tenor yang sebentar, artinya tidak lama, yaitu sekitar 30 hari paling lama. Untuk persyaratannya di pinjaman online Finmas ini sama dengan pinjaman online lainnya, tentunya harus menyiapkan eKTP yang asli, kemudian nomor ponsel yang aktif, kemudian nomor rekening atas nama sendiri, bukan nama orang lain ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap tingkat persentase pengajuan kita di ACC atau tidaknya. Untuk Finmas juga dapat meminta dokumen-dokumen lainnya ya, seperti antara lain mereka akan meminta kita untuk mengisi informasi pribadi, rekening bank, kemudian SIM atau NPWP atau BPJS yang bisa mempengaruhi tingkat scoring kita. Semakin banyak dokumen yang kita berikan, maka semakin tinggi tingkat peng-ACC-an atau persetujuan dari pengajuan yang sudah kita ajukan. Oke teman-teman, itulah 3 rekomendasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan sudah diawasi OJK yang saya berikan kepada teman-teman, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk keperluan dadakan bagi yang membutuhkan. Gunakanlah pinjaman online ini sebijak mungkin. Jangan lupa teman-teman membayar pinjaman online ini tepat waktu, jangan sampai terlilit dengan namanya gagal bayar. Ingat ya, pinjaman online ini memang memberikan kemudahan bagi kita, tetapi resikonya besar sekali dibandingkan kita minjam di bank konvensional. Tentunya teman-teman sudah paham maksud saya kenapa kita harus membayar pinjaman ini tepat waktu. Kalau teman-teman ingin melihat video-video lainnya tentang gagal bayar, di video saya di channel saya ini banyak sekali video-video tentang gagal bayar. Silakan aja teman-teman langsung cek. Namun jika teman-teman lagi membutuhkan dana, silakan juga teman-teman cek video-video saya lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.